Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, para peneliti dan pelaksana PKM Politeknik Negeri Bandung, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi di tahun 2025. Harapan kami adalah tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi hari ini kita akan mensosialisasikan beberapa program pengabdian dan penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan kita selenggarakan tahun ini. Jadi ada tiga objek fokus utama yang akan kita sampaikan dalam video ini. Yang pertama adalah penguatan KBK, yang kedua pembangunan PUI, dan desentralisasi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebelumnya saya informasikan bahwa manajemen P3M tidak ada perubahan. Koordinator penelitian diambil alih oleh Pak Singgi. Bu Ratu Feni menjabat sebagai Koordinator PKM, dan Bu Hasri Hayati, Koordinator Publikasi Kekayaan Intelektual dan Hilirisasi. Berikut adalah struktur organisasi P3M secara sederhana. Manajemen P3M dibantu oleh dua staf administrasi. Kemudian kami coba menggambarkan, kita mulai memposisikan pusat unggulan IPTEX, sentra KI Polban, dan penerbit Polban di bawah manajemen P3M atau dikelola bersama dengan P3M. Fokus pertama terkait fungsi KBK. KBK kami apa definisikan atau kami beri makna kepanjangannya adalah kelompok bidang keahlian atau keilmuan. Nah, nanti ada penjelasan lebih lanjut mengenai kenapa keahlian, kenapa keilmuan. Nah, jadi selama ini di Polban kita memiliki 46 KBK yang fokus mengurus, yang fokus disahkan pengajuan usulannya terkait penelitian. Jadi sekali lagi pada saat kita mengajukan proposal penelitian, maka 46 KBK ini yang bertugas sebagai pengesahan proposal. Sedangkan untuk proposal pengabdian kepada masyarakat, ini biasanya disahkan oleh PIC KPPKM. Jadi jumlahnya 46 KBK, Sepolban, dan 34 PIC KPPKM. 46 KBK ini bekerja berdasarkan SK Direktur. Sedangkan PIC KPPKM ini berdasarkan surat tugas dari P3M yang dikemas sebagai reviewer PKM. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ada sekitar 500 dosen Polban sehingga saat ini bermuara di KBK masing-masing. Saya memvisualisasikan satu KBK memiliki warna yang sama, jadi antar KBK memiliki warna yang berbeda. Nah, ternyata dalam perjalanannya banyak kendala, Bapak Ibu. KBK ternyata menurut kami belum maksimal dalam mengajukan penelitian yang sesuai dengan roadmap. Kemudian juga berdasarkan data 2019 sampai 2023, kami melihat ada beberapa KBK yang ternyata memang tidak memiliki penelitian. Jadi kondisinya sampai seperti itu. Apalagi ketika kita bicara PKM. PKM juga walaupun kita punya 34 objek atau bidang PKM, fokus PKM, tetapi hanya beberapa bidang PKM itu uh, yang memiliki aktivitas seperti itu. Nah, jadi kami melihat ada kendala terkait pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tahun ini kita coba meleburkan fungsi KPPKM ke dalam KBK. Jadi KBK yang semula hanya mengesahkan proposal penelitian, tahun ini merumuskan juga proposal PKM. Nah, tetapi tidak sekedar merumuskan, nanti saya akan bahas lagi.
tapi tidak sekedar mengesahkan, tapi terlibat dalam merumuskan topik yang akan dilakukan tahun ini. Nah, kami mengajak Bapak Ibu peneliti dan pelaksana PKM bahwa PKM itu harus sebagai lanjutan dari penelitian, sehingga arahnya sama dan jelas. Nah, kemudian itu fokus eh, pertama yang kami bahas. Jadi ada perubahan terkait tupoksi KBK. Kemudian Pusat Unggulan IPTEX atau kita sebut PUI, bahasa umumnya adalah Research Center. Jadi kalau tadi sampai 2024 atau 2022 semula bidang keilmuan kita itu bermuara di KBK, sekarang kita tingkatkan ke Pusat Unggulan IPTEX atau Research Center. Jadi Bapak Ibu lihat visualisasi ini PUI diharapkan keilmuannya lebih berwarna, lebih heterogen. Kita dirikan PUI sejak 2023, kemudian dilanjut 2024, hingga saat ini memiliki 9 pusat unggulan IPTEX sebagai berikut. Nah, 9 pusat unggulan IPTEX ini dikelola bersama P3M. Artinya pendanaan dan lain-lain masih mengikuti anggaran P3M. Kemudian ini sebagai informasi Bapak Ibu, jadi kita sudah memiliki pusat unggulan IPTEX. Apa perbedaannya? Jadi jika dikomparasi dengan KBK, PUI ini lebih multidisiplin. Artinya apa? Multi KBK dan lintas jurusan. Jadi ketika multi KBK tapi masih dalam satu jurusan, itu menurut kami belum multidisiplin. Kemudian orientasinya lebih ke arah eksternal, pengembangan institusi melalui penelitian, membangun jejaring, nasional maupun internasional. Kemudian jenis risetnya atau topiknya bisa berdasarkan kebutuhan pasar nasional dan harapannya memberi services ke mitra. Nah, jadi perbedaannya seperti ini. Kemudian ini adalah beberapa dokumentasi eh, aktivitas PUI tahun lalu. Ketika ada tamu dari luar negeri, maka PUI bisa bertemu langsung dengan tamu tersebut. Kemudian ketika ada pameran internasional, maka PUI akan memiliki kewajiban untuk menampilkan produk-produk yang dihasilkan maupun aktivitasnya. Kemudian PUI terlibat aktif dalam seminar yang diselenggarakan di luar negeri langsung maupun di dalam negeri. Kemudian studi tiru, studi banding, kita lihat beberapa jurusan berkunjung ke NCUT untuk penelitian bersama. Tidak hanya internasional, tapi nasional juga terbangun, Bapak Ibu. Kita bisa kerjasama dengan BUMN. Jadi beberapa kendala yang terdapat di KBK ternyata bisa diselesaikan melalui PUI. Kemudian fokus ketiga, Bapak Ibu, di sini kita akan menjelaskan desentralisasi pengelolaan penelitian dan pengabdian. Kita mendefinisikan desentralisasi adalah menempatkan jurusan bersama KBK sebagai pengelola usulan. Sebagai pengelola usulan, apa saja yang dikelola antara lain skema, jumlah, lagu, PPM berdasarkan roadmap dan kebutuhan jurusan. Ini adalah perbandingan prosedur pengajuan proposal penelitian pengabdian masyarakat tahun sebelumnya dengan tahun ini. Yang biru di kiri ini aktivitas yang selalu kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang di kanan desentralisasi itu hanya menambahkan beberapa tahap di awal pengusulan. Kalau sebelumnya ketika P3M membuka skema, maka para dosen bisa langsung mengajukan proposal melalui SITPM. Kalau sekarang berubah prosedurnya, berubahnya adalah P3M akan menginformasikan alokasi anggaran ke masing-masing ketua jurusan. Alokasi anggaran ini bisa dilihat melalui akun ketua jurusan. Nah, setelah ketua jurusan mengetahui alokasi anggaran yang diberikan,
Maka harapan kami ketua jurusan bisa rapat bersama, diskusi bersama para KBK, Kaprodi juga bisa ikut, merumuskan judul, skema, pagu, masing-masing skema penelitian dan pengabdian masyarakat yang tidak melebihi alokasi anggaran yang diberikan oleh P3M. Nah, jadi di sini ada pembahasan mengenai topik penelitian yang akan dirumuskan. Nah, kemudian setelah dibahas, ketua jurusan akan memasukkan usulan melalui P3M, melalui SIPPM, akan memasukkan informasi mengenai skema, kemudian nama pengusul, dan jumlahnya. Jadi artinya masing-masing pagu di penelitian perjurusan bisa berbeda, Bapak Ibu. Nah, jadi tahapan ini yang merupakan tahapan baru tahun ini. Nah, kemudian setelah ketua jurusan mengusulkan melalui akunnya, jeda beberapa hari, maka setelah itu dosen yang diusulkan tadi mengajukan proposal melalui SIPPM. Jadi dosen yang tidak diusulkan itu tidak bisa mengajukan proposal. Kemudian prosedur selanjutnya sama, Bapak Ibu. Pengusul proposalnya akan disahkan, dilihat ulang oleh Ketua KBK, disahkan, kemudian disahkan oleh Ketua Jurusan dan ke Kepala P3M. Setelah itu Kepala P3M akan mendistribusikan ke reviewers. Nah, jadi secara umum ada perbedaan prosedur seperti itu. Nah, ini adalah sama prosedur juga Bapak Ibu, ini lebih rinci. Jadi tadi saya informasikan, di sini harapannya setelah Kepala P3M memberikan alokasi dana, maka masing-masing KBK itu akan merumuskan topik sesuai roadmap-nya. Setelah diskusi dengan Ketua KBK dan anggota, setelah itu baru diskusi dengan jurusan. Yang didiskusikan tidak hanya penelitian, tapi pengabdian masyarakat juga. Kemudian di sini ketua jurusan mengusulkan, kemudian pengusul memasukkan ke P3 SIPPM, disahkan ketua KBK, ketua jurusan, kepala P3M, P3M mendistribusikan, kemudian ada proses review. Ini ada kebaruan juga Bapak Ibu. Tahun ini proses review kita jadi 2 tahap. Tahap pertama adalah proses review administrasi, yang hasilnya adalah lolos atau tidak lolos, yang nanti akan muncul langsung di akun pengusul melalui SPPM. Hanya pengusul yang lolos administrasi yang akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu mereview substansi. Sama dengan prosedur sebelumnya, pengumuman proposal yang didanai akan ditampilkan melalui akun masing-masing. Kemudian tentu proposal yang diterima ada perbaikan yang harus dituntaskan, kemudian kontrak pencairan dana ke masing-masing ketua peneliti maupun PKM. Jadi tahap selanjutnya adalah tidak ada perubahan. Ini aktivitas yang selalu kita lakukan setiap tahun. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau bicara desentralisasi, maka lingkupnya adalah KBK dan jurusan. Yang tidak desentralisasi, ini yang dikelola oleh P3M. Ada beberapa penelitian yang kami sudah tentukan, ini yang harus dirumuskan oleh KBK. Harapannya Ketua KBK dan anggota berdiskusi serius mengenai topik penelitian dan pengabdian masyarakat, memastikan tidak ada anggota KBK yang tidak terlibat, tidak memiliki penelitian maupun PKM. Kemudian usulan dari KBK ini dibawa ke jurusan, Ajur akan merumuskan juga bersama-sama mengenai beberapa skema penelitian seperti mitra luar negeri, Green Polban, dan internasionalisasi. Di sini ada beberapa penelitian yang dikelola oleh P3M. Kita namakan penelitian non-desentralisasi.
antara lain kebijakan, kerjasama, PUI, hilirisasi KI, tenaga kependidikan fungsional, dan penugasan. Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa setiap tahunnya P3M ini mengelola dana total 7,3 miliar, dan dari 7,3 miliar itu 5 miliar itu kami alokasikan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi dari 7, 5-nya itu untuk penelitian pengabdian, sisanya satu untuk insentif dan satu lagi untuk conference. Nah, kita bicara yang 5 miliar. 5 miliar ini kami split lagi, hanya 4,2 miliar yang akan dikelola oleh 10 jurusan dan 2 KPK. Nanti akan saya jelaskan. Dan sisanya dikelola oleh P3M. Nah, berikut Bapak Ibu, ini adalah eh, alokasi anggaran yang sudah kami tentukan untuk tahun 2025. Alokasi anggaran ini kami tentukan berdasarkan prestasi penelitian pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan oleh jurusan 3 tahun terakhir. Jadi kita melihat data tahun 2022, 23, dan 24. Kemudian kami rata-ratakan, kemudian kami lakukan sedikit penyesuaian. Nah, pertanyaannya, mengapa dilakukan metode seperti itu? Kalau kita menggunakan metode, misalkan satu, ini pendekatan pendekatan akreditasi prodi. Ketika diakreditasi satu orang dosen itu adalah 10 juta untuk penelitian dan 10 juta untuk PKM. Artinya satu dosen itu memiliki jatah 20 juta, maka anggaran kita tidak cukup untuk 500 dosen polban. Kemudian pendekatan lain adalah pendekatan KBK. Jumlah KBK pun ternyata kalau kita berikan misalkan 100 juta per KBK, 50 juta per KBK, itu pun tetap dana kita masih kurang, Bapak Ibu. Akhirnya pendekatan yang logis dan realistis yang bisa kita lakukan tahun ini adalah pendekatan berdasarkan tadi data prestasi serapan dana dari P3M yang dilakukan oleh masing-masing jurusan. Ada beberapa pertimbangan seperti jurusan teknik sipil memiliki pasca sarjana, begitu juga dengan akuntansi. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Tapi inilah metode yang sementara kita lakukan. Untuk penyempurnaan metode bisa kita lakukan di tahun berikutnya. Nah, di sini saya mencantumkan 2 KBK. Ini memang harus dipisah dan ini dikelola oleh oleh P3M, tapi tetap mengetahui atau pengesahannya dilakukan oleh ketua jurusan juga. Jadi ini adalah alokasi dana penelitian pengabdian masyarakat desentralisasi masing-masing jurusan tahun ini, Bapak Ibu. Saya yakin ini banyak eh, pro kontranya, banyak yang merespon, waduh ini kecil sekali. Nah, tapi mari Bapak Ibu dengan dana yang tersedia sekarang, mari kita serap, mari kita maksimalkan. Semangatnya seperti ini. Apakah tahun depan bisa bertambah? Bisa bertambah. Berdasarkan apa? Prestasi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi ada 4,2 miliar, sisanya itu 700 juta, itulah dana yang akan dikelola oleh P3M. Termasuk ketika ada proposal yang ditolak oleh reviewer. Nah, itu adalah dana-dana yang akan kita gunakan untuk penelitian pusat unggulan IPTEX, hilirisasi kekayaan intelektual, kebijakan, dan lain-lain. Jadi sekarang arah P3M lebih ke internasionalisasi, lebih ke hilirisasi, dan uh, komersialisasi. Seperti itu. Kemudian setelah kami tentukan alokasi anggaran, Bapak Ibu, pada saat
ketua jurusan dan KBK itu berdiskusi mengenai tema dan skema, di sini kami tetapkan ada peraturan, ada rules-nya bagi jurusan yang menerima pagu lebih besar dari 300 juta, maka yang pertama adalah ada ketentuan setiap KBK memiliki minimal satu penelitian. Kalau saya contohkan di sipil ada 5 KBK, maka 5 KBK ini minimal memiliki satu penelitian. Jadi total minimal adalah 5. Skemanya apa? Skemanya bebas. Apakah penelitian dasar, penelitian PMU, penelitian terapan. Nah, jadi itu bebas dan jumlah skemanya silakan. Ini minimal Bapak Ibu. Kemudian pagunya pun silakan ditentukan bersama. Jadi penelitian terapan di sipil nilainya bisa berbeda dengan penelitian terapan di mesin. PKM di eh, konversi energi bisa berbeda dengan PKM di teknik eh, mesin, walaupun judulnya atau skemanya sama. Silakan dirumuskan oleh jurusan bersama dengan KBK. Itu juga tadi, jadi ada satu minimal penelitian dan satu minimal PKM. Nah, kemudian jurusan harus ada penelitian minimal satu skema laboratorium. Bagi jurusan yang memiliki pasca sarjana, ini untuk sipil dan akuntansi, ini harus diperhatikan. Tetap anggaran yang diberikan adalah include memperhatikan skema penelitian pasca sarjana. Yang harus wajib lagi memiliki satu minimal penelitian mitra luar negeri bagi jurusan yang belum memiliki pengalaman, P3M siap bantu. Kita siap menghubungkan dengan mitra yang sudah bekerja sama beberapa tahun sebelumnya. Begitu juga dengan PKM internasional. Nah, mengenai PKM pemberdayaan desa, nanti rencananya oleh Ibu Feni akan ditunjuk sekitar 2 desa. Nanti 10 jurusan itu akan fokus di 2 desa itu. Ini rules untuk eh, jurusan yang memiliki alokasi anggaran 300 juta, lebih dari 300 juta. Kemudian ini yang memiliki alokasi anggaran kurang dari 300 juta. Kalau tidak salah ini hanya 3, yaitu jurusan bahasa Inggris, KBK IPD, dan KBK Humaniora. Jadi di sini ada nomor 10, 11, dan 12. Itu memiliki rules sebagai berikut. Setiap KBK memiliki satu penelitian dan PKM, kemudian jurusan memiliki minimal skema laboratorium dan PKM pemberdayaan desa binaan. Sekali lagi Bapak Ibu ini minimal. Itu tadi rules-nya. Sekarang kita bicara luaran minimal. Untuk pagu yang lebih dari 300 juta, jadi setiap jurusan itu harus ada jurnal internasional bereputasi, Scopus, 2, statusnya on review. Kemudian proceeding internasional teknik Scopus, ini bisa dilakukan di conference yang diselenggarakan Polban, itu 10 seminar terlaksana. Kemudian jurnal internasional nasional bereputasi silahkan bisa Sinta 1 sampai 6, ada 10 accepted. Hak cipta granted ini melalui sentra KI Polban. Paten paten sederhana atau paten sederhana 1 terdaftar melalui sentra KI Polban juga. Produk dipamerkan ini kita siapkan untuk exhibition internasional ISAT dan poster sesuai skema. Nah, di sini kami beri stimulus jika jurusan mampu apa memberikan luaran di atas luaran minimal akan diberikan penghargaan. Kemudian ini luaran minimal untuk pagu yang kurang dari 300 juta. Ini jumlahnya berbeda. Kalau semula adalah jurnal internasional bereputasinya 2, ini 1 on review. Proceeding internasional Scopus yang semula 10, ini 5. Ini jumlahnya saja berubah. Dan menurut kami ini masih terjangkau. Sama, ini jika melebihi atau mampu di atas luaran minimal akan kami berikan penghargaan.
Nah, Bapak Ibu, sebelum memasuki skema yang akan dilakukan tahun ini, izinkan kami memberikan informasi mengenai evaluasi grading. Jadi grading ini kita mulai dari tahun 2019. Nah, berdasarkan data, jumlah dosen polban itu kita mayoritas berada di P3. Jadi kalau ada 513 itu 69%-nya berada di P3. Artinya jika syarat penelitian terapan adalah P4, maka banyak sekali ternyata rekan-rekan kita yang belum pernah menjadi ketua penelitian skema terapan. Dan ini menurut saya agak sedih karena ketika vokasi adalah kekuatannya penelitian terapan, ternyata masih banyak rekan-rekan kita yang belum menjadi ketua penelitian terapan. Satu itu faktanya, yang kedua adalah mengapa ada di P3, numpuk di situ, ternyata bottleneck-nya itu ada di syarat kenaikan dari P3 ke P4, yaitu Jurnal Internasional Scopus ternyata menjadi kendala utama. Nah, disinilah yang harus ada perubahan. Belum lagi ketika kita update ada peraturan Jafung yang sekarang tidak boleh loncat Jafung, itu juga berpotensi seseorang rekan kita untuk maju ke grading selanjutnya. Nah, tahun 2025 ini saya bicara hanya untuk rekan-rekan yang mengajukan kenaikan grading. Jadi hanya yang mengajukan. Jika tidak mengajukan, biarkan saja. Nah, di sini perubahannya adalah kita coba cantumkan tahu satu artikel Proceeding Clinic Scopus. Ini sangat terjangkau. Harapannya adalah yang tadinya semula numpuk di P3, sekarang bisa beralih ke P4. Di P4 pun, di sini kami berikan alternatif luaran lagi. Atau dua artikel di Proceeding Clinic Scopus. Tapi jangan lupa Bapak Ibu di sini adalah penulis pertama. Seperti ini. Harapannya grading bisa terus berjalan. Begitu juga dengan PKM. Kalau PKM sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada masalah, hanya ada perubahan sedikit di publikasi. Tapi sekali lagi ini khusus pengajuan kenaikan grading. Nah, di tahun ini grading itu tidak menjadi syarat satu-satunya, Bapak Ibu. Kita dampingi dengan Sinta. Jadi kalau tadi kami evaluasi grading, sekarang kita evaluasi Sinta. Sinta ini adalah wajah institusi dan personal kita. Akhirnya kita membuat rekap seperti ini, Bapak Ibu. Data tahun 2025, Januari, ternyata 68% dosen Polban memiliki Sinta kurang dari 100. Seperti ini. Nah, jumlah ini juga harus ditingkatkan, Bapak Ibu. Jadi tahun ini syarat pengajuan atau pengusulan proposal penelitian dan PKM bagi ketua dan anggota selalu akan kami kaitkan dengan Sinta 3 tahun, bukan Sinta overall. Kalau Bapak Ibu buka Sinta, maka di sini sudah terlihat jelas Sinta skor 3 tahun, bukan yang di Sinta skor overall. Jadi harapannya adalah ketika masing-masing personal, masing-masing dosen mengupdate, maka institusi juga akan naik. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah kami informasikan melalui Komunitas P3M. Mari Bapak Ibu, kita masih punya waktu sampai 15 Februari, lebih cepat, lebih baik. Kemudian saya informasikan juga jangan lupa bagi Ketua Peneliti dan PKM tahun lalu, ini ada kewajiban untuk menyelesaikan administrasi. Jadi kalau kami lihat banyak sekali rekan-rekan yang belum mengunggah laporan SK Monef akhir, begitu juga belum menyerahkan dokumen asli laporan keuangan ke P3M. Silakan bisa menghubungi Pak Singgi untuk penelitian dan Bu Ratu Feni untuk pengabdian masyarakat.
Jika Bapak Ibu memerlukan bantuan updating Sinta, kita sudah memiliki tim updating Sinta sejak 2023. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi rekan-rekan kita. Nah, Bapak Ibu, ini saya tunjukkan lagi supaya kita antusias untuk updating Sinta bahwa tahun 2024 kalau Bapak Ibu buka Sinta di situ ada menu metric cluster. Ini adalah penilaian yang menentukan suatu institusi berada di klaster yang mana. Paling tinggi itu klaster mandiri, kemudian utama. Nah, kita selama ini di klaster mandiri. Nah, di tahun 2024 Sinta mengambil data tahun 2020 hingga 2022. Kita berada di urutan kelima dengan informasi sebagai berikut. Dari mulai publikasi, hak cipta, sampai SDM itu dinilai dengan bobot masing-masing. Ternyata di urutan kelima kita beda jauh dengan Polinema dan politeknik lain. Nah, kemudian ketika data tahun 2023 sudah mulai dihitung oleh Sinta, di tahun 2025, Bapak Ibu bisa lihat, Alhamdulillah kita mengalami peningkatan. Kita berada di posisi pertama. Nah, ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita tingkatkan, Bapak Ibu. Karena kalau saya lihat jaraknya tidak terlalu jauh di sini. Nah, jadi inilah pentingnya mengaitkan kegiatan P3M, kegiatan PPM dengan Sinta. Bapak Ibu, ini adalah skema penelitian dan PKM tahun ini. Tidak ada skema baru dibanding tahun 2024. Tidak ada, begitu juga dengan PKM. Saya hanya menampilkan, saya klasifikasikan berdasarkan jenis desentralisasi. Yang warna biru, ini adalah uh, skema-skema penelitian dan PKM yang harus dirumuskan oleh masing-masing KBK. Warna hijau, inilah yang harus dirumuskan oleh jurusan. Yang warna orange, ini yang akan dirumuskan oleh P3M. Skema pertama penelitian dasar, perubahannya hanya syarat ketua peneliti dan anggota. Jadi kalau dulu syaratnya adalah ketua P1, grading peneliti 1. Kalau sekarang ketua adalah uh, dosen yang memiliki Sinta skor 3 tahunnya minimal 100. Anggota grading dosen yang memiliki Sinta skor 3 tahun minimal 10. Gradingnya maksimal P2. Jadi P1 boleh ambil, P2 boleh ambil penelitian dasar ini. Tetapi ada syarat Sinta. Nah, lain-lain bisa Bapak Ibu baca sendiri. Saya beri tanda di sini ada penelitian desentralisasi KBK. Saya lanjut, penelitian media utama. Ini mulai syaratnya meningkat Bapak Ibu. Jadi ketua adalah dosen yang memiliki grading P maksimal P3. Artinya P1, P2, P3 masih bisa ikut. Tetapi kalau untuk menjadi ketua, maka Sinta skor 3 tahunnya minimal 200, anggota 50. Kemudian penelitian terapan, grading ketua dan anggota maksimal P5. Artinya, Pak P1 bisa ikut nggak? Silakan. P1 bisa ikut jadi ketua penelitian terapan, tetapi Sinta skornya minimal 300. Nah, seperti itu, memahami syarat ketua peneliti dan anggota peneliti. Nah, penelitian terapan tetap Bapak Ibu, kita lanjutkan seperti tahun lalu harus memiliki mitra. Dan di awal proposal harus mengisi surat kesediaan dari mitra. Pada saat Monef pun dilakukan ditemani mitra, di lokasi mitra dipilih salah satunya Monef Progress atau Monef Akhir. Nah, kemudian ini adalah PKM-nya sama Bapak Ibu. Di sini tidak ada grading, jadi hanya skor Sinta. PKM TTG juga sama, tidak
ada perubahan, perbedaan dengan PKM peningkatan kualitas mitra. Nah, jadi ini adalah penelitian dan PKM yang dirumuskan oleh KBK. Nah, kemudian ini beberapa skema penelitian dan PKM yang dirumuskan oleh jurusan. Pertama, kapasitas lab. Nah, ini berbeda, Bapak Ibu. Ketua penelitinya wajib kepala laboratorium. Ketua peneliti tidak perlu berkaitan dengan Sinta maupun grading. Jadi siapapun ketua labnya, maka beliau berhak menjadi ketua peneliti. Anggota kita tentukan minimal 100. Mengapa anggota tetap dikaitkan dengan Sinta? Karena anggota kami memandangnya sebagai supporting. Kekuatannya justru dari para anggota untuk membantu ketua laboratorium. Grading ketua dan anggota, oh di sini ada ternyata maksimal P3. Jadi P1, P2, P3 boleh. Pertanyaannya misalkan kalau Pak saya P4, Sinta saya 100 boleh nggak? Nggak boleh. Grading tetap menjaga, kita nggak boleh turun grade. Luaran wajibnya sama, Bapak Ibu, ini sudah terjangkau dan sudah dibuktikan tahun 2024. Penelitian pasca sarjana, ketuanya pembimbing tesis, tapi pembimbing tesis yang juga memiliki Sinta skor minimal 200. Co-pembimbing jika ada, tetap harus memperhatikan Sinta skor 3 tahun nih. Penelitian Green Polban, ini sama dengan penelitian Madya Utama. Kalau tidak salah tahun ini Green Matrix kita mengalami penurunan sedikit, jadi mari kita tingkatkan. Kemudian penelitian mitra luar negeri, ini ada ketentuan bahwa guru besar memang tidak bisa dilibatkan di semua skema, hanya beberapa skema yang bisa dilibatkan sebagai ketua. Salah satunya adalah penelitian mitra luar negeri. Maka guru besar bisa menjadi ketua, tetapi dengan Sinta skor minimal 300 tetap. Jadi guru besar yang mohon maaf Sinta skornya belum 300 itu belum bisa jadi ketua. Jika di jurusan tidak ada guru besar, maka silakan dosen yang memiliki grading P5 sampai P7 tetapi memiliki Sinta skor minimal 300. Saya lihat banyak di beberapa jurusan yang sudah terjangkau ini. Kemudian anggota juga karena internasional, karena keluar negeri, maka Sinta skor wajib diperhatikan minimal 100. Nah, Bapak Ibu, jika belum ada pengalaman ini, kami siap support, kami siap carikan calon mitra luar negeri untuk tahun ini. Kemudian pemberdayaan desa binaan, tadi konsepnya adalah nanti kami eh, siapkan, kerjasamakan 2 desa di KBB, 10 jurusan ini akan melakukan aktivitas pemberdayaan desa di 2 desa itu. Ini belum kita tentukan, nanti menunggu informasi selanjutnya. Kemudian pengabdian masyarakat internasional, kita kita tentukan grading pengabdian masyarakat 4, PM4, tapi dengan Sinta skor 3 tahunnya minimal 300. Jadi PM1, 2, 3 belum bisa menjadi ketua. Kemudian ya tadi adalah beberapa skema penelitian dan PKM yang dikelola oleh jurusan. Sekarang yang dikelola oleh P3M atau kami menggunakan istilah non-desentralisasi. Yang tadi dananya adalah 700 juta ditambah dengan jika ada proposal yang diajukan oleh jurusan yang ditolak. Penelitian tenaga fungsional, ini kita langsung bisa tentukan 20 juta. Silakan bagi tenaga pendidikan fungsional yang ada di jurusan Bapak Ibu untuk mengajukan. Ini peningkatan signifikan Bapak Ibu. Semula kalau tidak salah 12 juta ini menjadi 20 juta. Kemudian kebijakan, ini bisa kami tentukan juga 20 juta. Nah, tapi ada syarat di sini ada
Sintaskor tetap kita tentukan minimal 200 untuk ketua, 50 untuk anggota. Pusat unggulan IPTEX. Siapakah yang bisa menjadi ketua adalah pengelola PUI Polban. Pengelola PUI Polban nanti akan di SK, akan dibuat SK direktur. Nah, untuk ketua, untuk pengelola PUI mohon segera memberikan profil PUI ke P3M. Nah, di sini pengelola PUI Polban yang memiliki Sintaskor minimal 300. Anggota juga minimal 100. Kemudian penelitian hilirisasi kekayaan intelektual. Ini syaratnya adalah inventor, jadi dosen yang sudah memiliki paten atau paten sederhana. Tapi ini tidak semuanya bisa mengajukan. Jadi nanti P3M akan melihat mana yang potensial untuk dihilirisasi, mana yang sudah memiliki mitra potensial. Nah, seperti itu. Kemudian penelitian kerjasama, ketuanya Sintaskor tetap diperhatikan 200 dan 50. Di tahun sebelumnya penelitian kerjasama sudah berjalan. Ini ada beberapa ketentuan yang sama sebenarnya dengan tahun 2024. Hanya di butir ketiga di sini kami menambahkan dosen CPNS sementara ini hanya diperbolehkan menjadi anggota peneliti atau pelaksana PKN. Yang lainnya tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Guru besar tetap tadi saya informasikan hanya terlibat di beberapa skema penelitian maupun PKN. Ini juga sama usulan mengacu kepada buku panduan yang akan kami share bulan Februari. Dosen yang sedang studi tidak boleh terlibat menjadi ketua peneliti. Dosen hanya bisa menjadi satu ketua dan satu anggota atau dua menjadi anggota, kecuali untuk penelitian pascasarjana. Kemudian ini adalah teknis pengajuan proposal. Ini juga tidak berubah, Bapak Ibu. Nanti ada informasi yang lebih lanjut yang kami tampilkan di buku panduan. Ya, ini mohon maaf ada satu. Ini pengajuan hak kekayaan intelektual wajib melalui Setra KI Polban. Pernyataan ini sudah kami cantumkan di kontrak penelitian maupun kontrak PKM. Jadi jangan langsung ke DJKI. Karena kekayaan intelektual itu merupakan aset milik institusi. Nah, kemudian Bapak Ibu, informasi uh, atau dokumentasi kegiatan termasuk sosialisasi ini Bapak Ibu bisa lihat di YouTube P3M Polban sehingga Bapak Ibu yang tertinggal sosialisasi yang tidak bisa atau memerlukan pengulangan bisa melihat di video. Kemudian inilah tanggal penting saat ini kita memasuki updating Sinta. Kemudian 23 Januari ada sosialisasi uh, P3 PPM penelitian pengabdian masyarakat. Intinya secara substansi hampir sama dengan video ini, kita lebih fokus ke diskusi. Kemudian pengusulan dilakukan hmm, tanggal 1 Februari, mohon maaf Bapak Ibu. 1 Februari sampai 23 Februari melalui SIPPM. Kemudian penilaian administrasi, jadi sampai tanggal 12 Maret itu sudah kontrak. Kita laksanakan penelitian selama 6 bulan. Kemudian ini untuk non-desentralisasi ada perbedaan. Kalau tadi kontraknya bulan Maret, ini kontraknya bulan April. Berakhirnya sama, berarti durasinya berbeda menjadi 5 bulan. Demikian penjelasan secara umum mengenai program penelitian pengabdian masyarakat yang akan kita selenggarakan bersama tahun ini. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Ratu Feni atau Pak Singgi. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya baik Pak Yakob,
izin saya bertanya, dari penjelasan Pak Yakob tadi, barangkali ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu peneliti di Polban. Yang ingin saya tanyakan pertama kali ini terkait tadi kan tugas eh, PIC KPPKM ya untuk tahun 2025 ini tidak ditiadakan. Tidak ada lagi PIC KPPKM maksudnya. Kemudian eh, untuk penelitian dan PKM itu digabungkan, semuanya berada di bawah koordinasi KBK. Nah, pertanyaan saya, apakah rekan-rekan yang selama ini membantu P3M atau bekerja sama dengan P3M dalam proses pengusulan proposal masih tetap dilibatkan dalam proses pengusulannya untuk tahun ini, Pak Yakob, untuk PIC KPPKM. Ya, terima kasih Bu Feni. Sebentar, ya. Jadi untuk rekan-rekan yang hingga tahun lalu sudah banyak membantu bertugas sebagai PIC PPKM, kami menyadari memang banyak sekali apa ya, banyak sekali atau se- keterbatasan dalam menjalankan fungsinya. Keterbatasan itu misalkan pada saat eh, menjadwalkan untuk berkumpul atau membahas bidangnya masing-masing, bidang PKM masing-masing itu sangat sulit. Karena sekali lagi PIC PPKM tidak memiliki power selama ini. Nah, jadi PIC PPKM yang semula hanya mengesahkan laporan, usulan, sekarang akan diambil alih oleh Ketua KBK. Nah, PIC KPPKM akan tetap dilibatkan sebagai reviewer PKM. Salah satunya itu, Bu Feni. Demikian, Bu Feni. Ya, ya, Pak Yakob, terima kasih. Ya, baik. Saya ada pertanyaan Pak Yakob. Ini menarik sekali apa yang baru saja dipaparkan ya terkait desentralisasi penelitian. Ini artinya di tahun 2025 ini ada perubahan yang signifikan ya terkait skema pendanaan penelitian melalui P3M. Dan ini mengusik pertanyaan, bukankah ini berarti juga tugasnya KBK menjadi bertambah ya Hmm. terkait Dharma penelitian dan PKM? Iya, Pak Sigi. Nah, saya balik lagi ke sini. Ya, ya terima kasih Pak Sigi. Iya, jadi kalau secara jumlah atau secara aktivitas ini bertambah. Kalau Ketua KBK selama ini yang saya amati memang terlalu fokus dengan kuliahan, pengajaran, membagi mata kuliah, SKS, seperti itu. Nah, tahun ini tidak hanya itu, ada aktivitas baru yaitu berkumpul bersama, membahas topik penelitian, membahas akan diusulkan ke skema mana, termasuk kebutuhan dana, termasuk personil yang eligible. Artinya eligible itu sinta skornya tadi seperti saya jelaskan apakah sudah memenuhi, kalau belum ayo ditingkatkan. Nah, jadi Ketua KBK memiliki aktivitas baru, bukan hanya penelitian, tetapi merumuskan juga pengabdian masyarakatnya apa. Nah, aktivitas selanjutnya duduk bersama dengan jurusan untuk berdiskusi. Inilah usulan dari KBK. Nah, seperti itu. Jadi iya, Pak Singgih ada aktivitas baru, tapi ketika ini memberatkan, ya seharusnya ini jadi tantangan kalau menurut saya. Memang ketika ingin membangun budaya eh, akademis yang lebih, terutama di bidang penelitian pengabdian yang lebih baik, maka menurut saya ini sangat apa, sangat bermanfaat, sangat baik untuk dilakukan. Sementara itu, Pak Singgi. Baik, terima kasih Pak Yakob. Dan terkait pertanyaan tadi,
sebetulnya mungkin ada pertanyaan yang juga dipikirkan oleh teman-teman dosen peneliti ya, terutama yang di KBK atau yang menjabat sebagai kepala KBK dan Kajur juga. Berarti selain manfaat untuk bisa mengembangkan jurusan dan KBK, kira-kira ada nggak peluang manfaat lain yang lebih tangible gitu, yang lebih terasa gitu bagi Hmm. teman-teman ini gitu. Iya, iya Pak Sigi, terima kasih. Jadi eh, kalau kita amati pengalaman kita, pengalaman teman-teman ketua KBK dan PIC KPPKM, selama ini ketika proposal masuk ke akun masing-masing, kita seringkali abai, kita seringkali tidak melihat roadmap KBK maupun PKM. Kita langsung mengesahkan. Kita langsung mengesahkan tanpa melihat ada kesesuaian. Nah, seringkali seperti itu. Jadi itu pada akhirnya menjadi aktivitas yang normal. Padahal disitulah fungsi KBK maupun PIC KPPKM. Apakah sesuai? Apakah arahnya sesuai dengan roadmap? Nah, ternyata sistem masih belum berfungsi dengan maksimal. Tapi semangat di SIPPM sebelumnya itu seperti itu. Nah, kalau desentralisasi sekarang itu harus ketemu. Jadi usulan individu itu harus selaras dengan usulan KBK termasuk roadmap-nya. Nah, ketika KBK sudah selaras, jurusan sudah selaras, maka menurut saya arah penelitian KBK dan jurusan sudah semakin terarah, sudah semakin baik. Nah, kemudian mengenai benefit lainnya, kalau menurut saya ketika jurusan duduk bersama KBK, pasti ada prioritas karena dengan dana yang dialokasikan, ketika misalkan KBK A dan B itu dengan nilai yang sama, maka mungkin tidak akan cukup. Jadi misalkan di jurusan A ada mau akreditasi, bisa pendekatan akreditasi. Ada akreditasi prodi X. Nah, ternyata prodi ini belum memiliki banyak publikasi, banyak kekayaan intelektual, PKM, internasionalisasi. Maka jurusan bersama-sama KBK dan Kaprodi bisa mengarahkan, memprioritaskan tahun ini kita arahkan ke penguatan prodi ini. Begitu juga dengan lab. Jadi memang tahun depan kita alihkan ke penguatan ini. Jadi jurusan, ketua jurusan bersama KBK itu bisa membuat merancang jadwal sendiri sesuai prioritas dan kebutuhan. Nah, saya melihatnya ke sana, Pak Singgi. Jadi secara substansi ini akan membangun jurusan yang lebih kuat dan bahkan lebih mandiri ke depan. Mandiri itu ketika membangun ada penelitian kerjasama, mitra luar negeri, PKM internasional, itu akan memperluas jejaring jurusan masing-masing. Kira-kira seperti itu, Pak Singgi. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Sangat mencerahkan. Masih berkaitan KBK, tadi sempat disebutkan bahwa ada KBK yang tidak memiliki penelitian, gitu ya. Apa benar demikian? Iya, oh, iya Pak Singgi. Semula saya tidak, ya kaget juga. Waduh, ternyata ada beberapa KBK yang selama ini tidak memiliki penelitian. Padahal orang di KBK itu ada. Akhirnya saya telusuri, wah ternyata anggota dan ketuanya pun menjadi anggota di KBK lain. Nah, maksud saya ini kondisi yang nggak bisa berlama-lama, Pak Singgih. Kita harus ada suatu perubahan. Jadi kalau sudah ada di KBK itu, ya ayo aktivitasnya harus mencerminkan KBK. Aktivitasnya adalah penelitiannya dan pengabdiannya. Ya contoh Pak Singgih, saya sebenarnya pelaku juga Pak Singgih. Tapi khusus di PKM. PKM saya itu kalau nggak salah, itu kebencanaan kalau nggak salah itu. Itu kebencanaan. Ada bidang kebencanaan di teknik sipil, kebencanaan, non bencana alam, sama non alam. Saya masuk kebencanaan, tapi selama ini saya nyaman dengan eh, PIC KPPKM dari jurusan lain yang bicara tentang sampah, yang bicara tentang magot. Bukannya tidak boleh, tapi satu sisi harusnya saya punya tanggung jawab untuk eh,
merumuskan aktivitas PKM di bidang saya. Nah, Pak Sigi, jadi saya juga berlaku. Saya juga harus melakukan kegiatan aktivitas sesuai dengan bidang PKM saya. Jadi nyata itu Pak Singgi. Aneh tapi nyata. Cukup Pak Singgi? Ya, Ada. baik. Terima kasih Pak Ya Pak Yakob. Singgi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kalau Pak Singgi Eh, lancar ya Pak Singgi PKM-nya Pak Singgi. Oh, saya kebetulan tidak terlibat langsung PKM, Pak, di tahun 2024 kemarin. Oh, Jadi yang pernah terlibat PKM itu berkaitan dengan ini aja, apa, memberikan semacam pelatihan di luar kampus oh. Jadi untuk rekognisi ya, masyarakat. PKM Ya, rekognisi. betul semacam itu. Hmm. Ya, ini kayaknya Bu Feni mau bertanya juga ini. Silakan Bu Feni. Ya, menyambung yang tadi Pak Yakob bahwa sekarang kan fokusnya itu wadahnya itu ada di KBK gitu. Sedangkan kan selama ini kalau pengusulan proposal yang PKM ya dalam khususnya itu kan ada peta jalan gitu ya, roadmap juga gitu yang sedianya atau awalnya itu dipegang oleh PIC KPPKM. Jadi ada roadmap PKM lah gitu ya. Nah, berarti sekarang ketika PIC KPPKM ditiadakan, otomatis roadmap-nya juga tidak ada. Nah, apakah ada peluburan roadmap-nya ke KBK atau seperti apa, Pak Eko? Iya, iya, makasih Bu Fen. Iya, jadi untuk tahun ini 2025, kalau tidak salah rencana induk penelitian Polban 2021 berakhir 2025. Kalau tidak salah Renstra juga, Renstra PKM itu juga berakhir tahun ini. Nah, tahun ini kita harus membuat RIP atau rencana induk penelitian dan Renstra PKM yang baru untuk tahun 2026. Jadi karena ini tahun terakhir RIP, maka untuk tahun ini roadmap PKM yang semula mengacu ke PICK PPKM sekarang melebur disamakan dengan roadmap KBK. Jadi ketika ada pengusulan PKM sekarang melalui KBK, maka ketua KBK boleh melihat roadmap penelitiannya, pendekatan sebagai pendekatan. Tapi tahun depan ketika RIP dan Registra PKM sudah ada, sudah disahkan, maka kita wajib mengacu ke Renstra PKM, ke roadmap PKM masing-masing. Seperti itu, Bu Feni. Ya, Pak Eko, rasanya cukup pertanyaan-pertanyaan terkait dengan PIC KPPKM yang kemudian sekarang ditiadakan dan sekarang semua diwadahi dalam KBK ya, dan KBK berada di dalam jurusan-jurusan. Sementara terkait ini saya cukupkan pertanyaannya terkait KBK Ya, dan PIC KPPKM. Pak Singgi barangkali mau melanjutkan pertanyaan, silakan Pak. ya, terima kasih Bu Fen. Nah, ini ada yang menarik juga untuk saya tanyakan nih, yang tadi sempat dipaparkan juga dalam skema organisasi ya, dalam organisasi sederhana di P3M, yaitu PUI, Pusat Unggulan Institusi. Mungkin bisa dijelaskan eh, secara ringkas Pak, dan bagaimana cara membentuknya kalau ada ingin membuat PUI baru gitu. Iya, iya Pak Singgi. Jadi PUI ini memang 2023 kita mulai bangun hingga saat ini total 9. Ini memang kita bangun berdasarkan diskusi. Jadi sebenarnya 2023 itu perdana karena ada kewajiban bahwa guru besar itu tidak bisa dilibatkan di semua di beberapa skema penelitian maupun PKM. Saat itu saya mengusulkan silahkan Prof untuk membangun pusat unggulan IPTEX. Nah, jadi ada solusi yang kita tawarkan untuk para guru besar kita. Ceritanya seperti itu. Jadi 9 PUI ini dominan itu dikelola oleh para guru besar Polban. Ada beberapa yang doktor, nah, tapi tidak apa-apa, intinya diperbolehkan. Nah, kemudian itu bisa mengusulkan memang selama ini langsung ke P3M, Pak Singgi, langsung ke P3M, dan P3M memastikan bahwa itu adalah substansi atau tema yang sangat menarik secara nasional. Kemudian tidak lupa kita harus memastikan apakah ini lintas KBK
dan lintas jurusan. Jangan sampai PUI itu dibentuk hanya untuk satu jurusan atau beberapa KBK di jurusan itu. Nah, setelah kita mengetahui urgensinya, kemudian pengelola itu merumuskan judul em, PUI-nya, misalkan Pusat Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah. Nah, karena ini terlalu akuntansi, maka kita tambahkan dan industri halal. Harapannya beberapa jurusan bisa bergabung ke situ. Nah, setelah itu kita ajukan ke direktur untuk dibuatkan SK. Nah, tapi tidak hanya secara lisan, waktu itu P3M juga meminta ke pengusul tolong dibuatkan profilnya. Tidak banyak, hanya 4 halaman. Yang penting ada nama, ada pengelola, ada roadmap, dan ada potensi mitra dan kerjasama yang sudah dilakukan. Nah, jadi masih belum by system, Pak Singgi. Sementara itu, Pak Singgi. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pak Yakob izin menyambung lagi ini tentang PUI. Kalau misalnya ada peneliti yang ingin bergabung dengan salah satu PUI ini, itu langkah apa yang harus dilakukan, Pak Yakob? Ya, eh silakan bisa menghubungi P3M. P3M nanti akan menginformasikan pengelola. Kemudian dosen yang ingin bergabung itu bisa bertemu langsung dengan pengelola masing-masing PUI. Jadi silakan eh, menemui langsung pengelola PUI seperti itu. Jadi belum ada sistem memang yang bisa memungkinkan seseorang itu langsung bergabung. Seperti itu, Bu Fen. Satu lagi tentang PUI ini, Pak. Kalau misalnya ada peneliti yang merasa belum terwadahi gitu ya dari 9 PUI ini, eh, tapi apakah memungkinkan untuk mengusulkan atau seperti apa, Pak Yakob? Ya, iya. Jadi nanti ketika ada usulan baru, itu kita akan lihat apakah ada irisannya, ada overlapnya di 9 PUI ini. Ketika itu ada overlapnya, masih terkait, maka silakan bergabung ke PUI yang sudah dibangun. Nah, untuk saat ini memang kita ingin di 2025 ini melihat 9 PUI ini beraktivitas seperti apa. Karena untuk tahun berikutnya pasti kami akan evaluasi kinerja PUI. Nah, tetapi ketika ada usulan yang memang temanya, topiknya sangat penting dan mendukung program pemerintah dan ada peluang dari nasional maupun internasional, maka kita akan pertimbangkan untuk membuat PUI baru. Seperti itu. Ketika misalkan, Pak, ini ada potensial jejaring dari negara Australia, harus ada pusat ini, kita bisa kita bisa usulkan, Pak. Seperti itu, Bu Fen. Ya, Pak Yakob, terima kasih. Pak Singgi barangkali. Ya, ya, baik. Saya ingin beralih kepada prosedur pengusulan penelitian Pak untuk di tahun 2025 ini. Nah, terkait eh, desentralisasi ini, apakah proses pengusulan proposal itu masih melewati review seperti yang tahun-tahun lalu? Hmm. Ya, ya, eh Pak Singgi. Jadi desentralisasi itu tidak serta-merta, tidak otomatis semuanya diterima. Jadi alokasi anggaran yang misalkan 500 juta itu di satu jurusan misalkan tidak semuanya akan berhasil diserap. Ini bergantung dengan proposal dan substansi. Jadi tahun ini proses review kita lakukan perubahan, menurut saya ini lebih baik karena secara nasional juga ini sudah diterapkan, sudah dilakukan. Jadi review ya wajib ada. Kemudian tahapan pertama ada review administrasi, itu adalah kesesuaian template, kemudian halaman misalkan, kemudian daftar pustaka minimal, seperti itu. Kita sedang rumuskan itu di SIPPM. Jadi ini tahap pertama.
Sama seperti Bima, Pak Singgi. Kalau kita ngajukan ke Bima itu selalu ada informasi lolos administrasi, tidak lolos administrasi. Nah, bagi yang lolos, lanjut ke proses review substansi. Ini langsung otomatis. Ya, jadi yang tidak lolos itu sudah ketahuan langsung sebenarnya di proses administrasi. Yang substansi belum tentu otomatis lolos juga. Jadi ketika administrasi lolos, substansi tidak lolos itu sangat memungkinkan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Singgi. Ya, terima kasih Pak Eko. Ini kayaknya Bu Feni mau bertanya nih. Mau nggak Bu Feni? Ya, meneruskan terkait dengan proses review tadi, Yakob. Jadi ada dua tahapan ya tadi, ada review administrasi, kemudian ada review substansi. Tapi ini stepnya kan memang bertahap ya. Jadi kalau administrasi tidak lolos, apakah dimungkinkan adanya kesempatan kedua? Karena mungkin saja secara apa konsep atau substansi sangat baik gitu. Apakah setelah dinyatakan tidak lolos administrasi, ada kesempatan kedua untuk apa pengusulan kembali proposal. Iya, waduh ini. Iya, eh, rencananya tidak ada, Bu Fen. Jadi ketika proposal yang tidak lolos administrasi itu ya saya sementara ini belum merumuskan batch 2. Jadi saya mau mencoba di satu batch saja. Jadi yang tidak lolos administrasi sudah berarti tidak lolos seperti itu. Artinya para pengusul dibantu oleh KBK dan Kajur itu harus mempersiapkan proposal dengan baik sesuai ketentuan. Ini juga memang berlaku di nasional seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi kita lihat ada penelitian non desentralisasi yang dananya memang menurut saya sedikit, hanya 700 juta. Nah, jadi non desentralisasi itu akan bergerak juga dengan pendanaan dari proposal yang tidak lolos. Nah, kalau substansi itu biasanya lolos dengan catatan perbaikan. Nah, sementara seperti itu Bu Feni. Ya, baik, Pak Eko. Ya, saya jadi tertarik untuk bertanya lagi nih. Ada dua pertanyaan nih terkait yang barusan ditanyakan dan berhubungan juga dengan dana pagu tadi ya yang sempat dipaparkan di paparan sebelumnya. Nah, pertanyaan begini yang pertama, jika pagu jurusan ini tidak terserap semua karena ada proposal yang gugur, nah, tadi ada kaitannya dengan jawaban yang sebelumnya ya. Ini gimana cara mengolah dananya ini? Apakah ada kesempatan berikutnya atau ada metode lain sehingga pagu yang sudah dialokasikan bisa terserap dengan sempurna? Iya, iya. Jadi misalkan di nomor satu, sudah terlihat ya Pak Singgi ya? Terlihat Pak, ya Ya, dana sip. apa pagu desentralisasi dalam bentuk Ya. ya. Jadi misalkan nomor satu alokasi anggaran PPM untuk teknik sipil itu 577 juta. Misalkan teknik sipil ini mengemas dalam 20 proposal, misalkan. Nah, ternyata pada saat diajukan, setelah proses review, ternyata yang didanai hanya 10. Artinya 577 itu berarti tidak terserap penuh. Nah, itu ya sudah, tidak apa-apa. Nah, dana yang tersisanya itu akan digunakan untuk non desentralisasi karena yang ini juga harus berjalan. Kita punya 9 PUI, ya memang PUI ini bukan anak emas, tapi perlu diberi subsidi untuk PUI yang baru seperti itu. Jadi kita punya fokus di luar yang memang itu juga harus kita lakukan. Nah, seperti itu Pak Singgi. Jadi 577 itu tidak otomatis, disitulah ada proses review yang bisa menjadikan anggaran tidak terserap penuh. Ya, Seperti itu, Pak Singgi. ya, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua ya. Kalau tadi terkait dengan bila mana tidak terserap, nah sekarang berkaitan dengan luaran nih. Kalau luaran minimal dari setiap jurusan atau dari suatu jurusan itu tercapai, Hmm. apakah
ada insentif, misalnya penambahan pagu di tahun yang berikutnya, di tahun 2026. Dan sebaliknya kalau tidak tercapai bagaimana? Oh, iya, iya semula tadi saya presentasikan jurusan yang memiliki luaran di atas luaran minimal akan diberikan penghargaan. Semula tadinya ini Pak Singgi, penghargaannya selamat, sertifikat gitu sih. Selamat, jurusan Anda hebat. Nah, semula seperti itu. Nah, itu tapi kita lakukan juga dengan penambahan dana penelitian untuk tahun berikutnya. Jadi harapan kita di P3M, jurusan yang mampu melampaui luaran minimal, maka dia berhak mendapatkan prestasi berupa insentif penambahan dana untuk tahun berikutnya. Begitu juga ketika ada jurusan yang eh, tidak memenuhi luaran minimal, nah disitulah berpotensi berkurang, berpotensi berkurang. Dananya akan digunakan, dialihkan ke jurusan yang memang memenuhi luaran minimal tadi, berpotensi ya. Jadi misalkan ada 10 jurusan, ternyata yang dua itu memenuhi luaran minimal atau di atas luaran minimal, di atas di sini, di atas luaran minimal. Maka 8 jurusan yang tadi itu akan dikurangi pagunya, alokasinya dan didistribusikan ke dua jurusan yang memenuhi di atas luaran minimal. Kira-kira seperti itu Pak Singgi. Ini stimulus. Ya baik, jadi kalau ada tercapai nanti bisa ada semacam hadiah atau insentif di tahun depan, tapi kalau enggak nanti ada semacam hukuman gitu ya, Pak. Saya rasa ini adil ya, jadi fair. Ya, kalau dari saya Iya. rasanya cukup Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi perlu disampaikan. Monggo, mungkin Bu Fen ada pertanyaan berikutnya. Iya, eh, Pak Yakob ini terkait dengan grading ya. Tadi kan ada ketentuan baru yang berkaitan dengan Sinta 3 tahun. Dan juga ada ketentuan-ketentuan baru yang terkait dengan gradingnya gitu. Nah, apakah ini mengharuskan semua dosen melakukan grading ulang atau seperti apa, Pak Eko? Iya, terima kasih Bu Fen. Jadi ini memang ada perubahan grading di 2025. Sekali lagi ini khusus buat pengajuan grading, khusus yang mengajukan kenaikan. Jadi kalau Bu Feni misalkan ada di P3, kemudian belum ada syarat buat mengajukan, ya sudah di P3. Misalkan ada Pak Singgih, misalkan, atau atau saya, misalkan di P5, sudah P5, saya tidak mau mengajukan kenaikan, ya sudah, nggak usah. Tapi ketika, wah, Bu Feni mau ke P4, nah berarti syarat ini kena, syarat ini harus diperhatikan. Jadi Bu Feni harus memiliki satu jurnal internasional bereputasi atau satu jurnal internasional terakreditasi Sinta 2 atau 2 artikel di Proceeding Clinic Scopus. Sekali lagi ini penulis pertama karena banyak rekan-rekan yang mengajukan kenaikan grading tapi bukan sebagai penulis pertama. Nah, di sini. Jadi sekali lagi ini khusus untuk pengajuan kenaikan grading Bu Feni, peneliti maupun PKM. Jadi bila tidak ingin atau masih tetap gitu ya syarat-syaratnya gradingnya masih yang lama, tidak harus ya Pak ya. Berarti kalau Ya, tidak akan melakukan pengajuan grading. sip, Ya, tidak harus. tidak harus sih. Eh, Mungkin ini juga sedikit agak jauh ya pembahasannya tadi dari grading. Kembali lagi ke ini Pak ya Pak, ke ketentuan-ketentuan yang PKM. Saya mewakili Bapak Ibu pelaksana PKM. Eh, ini ada ketentuan lokasi mitra itu diprioritaskan di bawah 30 kilometer. Nah, kalau misalnya ternyata mitra kami dan berpotensi ternyata ada di jauh gitu ya, jaraknya di atas 30 kilometer, itu bagaimana Pak pertimbangannya? Ya, Apakah masih boleh mengajukan PKM dengan mitra yang berada di atas 30 kilometer lokasinya? ya. Terima kasih Bu Fen. Jadi kalau untuk PKM Bina Desa, tadi nanti Bu Feni yang akan menentukan
lokasi desanya, ada 2 desa yang ditentukan oleh kita. Nah, berarti ini kita bicara itu desanya pasti berada di KBB. Bapak Ibu, kita mau kembali lagi membangun KBB untuk skema PKM Bina Desa atau Desa Binaan. Nah, berarti nomor 5 itu kita bicara skema peningkatan kompetensi dan teknologi tepat guna. Ada 2 itu. Jadi di sini memang diprioritaskan. Jadi kalau ada yang melebihi 30 kilometer, tidak apa-apa, tidak menggugurkan, tapi kita prioritaskan lebih dekat atau kurang dari 30 kilometer itu lebih baik. Sekali lagi tidak menggugurkan, artinya tetap diperbolehkan. Biasanya mitra-mitra ini adalah mitra yang sudah memiliki kerjasama di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketentuan ini tidak menggugurkan, tidak menyebabkan kita kehilangan kerjasama dengan mitra yang sudah kita bangun di tahun sebelumnya, Bu Feni. Silahkan, diperbolehkan. Demikian, Bu Feni. Iya Pak Yakob, terima kasih. Ini pertanyaan penutup sepertinya dari saya Pak, terkait dengan eh, metode baru ya, dari yang tadinya terpusat pengusulannya semua ada di P3M, sekarang ada alokasi anggaran ke jurusan. Eh, Seberapa yakin nih Pak Yakob dengan kesuksesan eh, di tahun ini nih dalam pelaksanaan pengusulan PKM yang berubah ya. Ada beberapa tahap awal yang sangat berubah dan berbeda jauh dan belum pernah kita laksanakan selama ini di Polban. Eh, apakah akan berhasil atau tidak, Pak Yakob? Ya, terima kasih, Bu Fen. Wah, ini pertanyaan paling sulit. Pak Singgi nggak boleh nanya yang lebih susah, Pak Singgi. Iya, jadi eh, konsep ini menurut saya patut dicoba, Bu Feni dan Pak Singgi, eh, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak dicoba, kita nggak akan pernah tahu ini. Apakah metode ini, apakah model ini pas buat kita. Sebenarnya P3M mengambil langkah mencoba model ini itu cukup beresiko. Karena seperti kita tahu, Bu Feni dan Pak Singgi, kita itu selalu dikejar oleh IKU 5. IKU 5 adalah inventarisasi jumlah luaran kita dari jurnal Scopus, akreditasi nasional, kemudian karya terapan, itu kita jumlah, ada bobotnya, capai tidak. Nah, Bapak Ibu bayangkan ketika itu dilimpahkan ke jurusan, maka potensi untuk mencapai IKU 5 itu makin berat sebenarnya. Oleh karena itu, pada saat di paparan tadi, setiap jurusan ada luaran minimal, Bapak Ibu. Jadi disitulah kami jaga. Disitulah kami tetap ingin Polban itu memenuhi IKU 5. Nah, itu bukan memberatkan, tapi kita berjuang bersama. Nah, kemudian apakah ini berhasil atau tidak? Intinya kalau saya ini tantangan, Bu Feni, tantangan yang wajib kita coba, sehingga nanti tahun 2026 kita bisa evaluasi apakah model ini tepat buat Polban atau tidak. Seperti itu. Tapi kalau untuk membangun budaya, Polban membangun budaya KBK dan jurusan, maka ini menurut saya model yang lebih baik. Kemudian saya yakin dengan model ini ketika ini cocok, maka kita ini semakin kuat, kuat dan mandiri, terutama di KBK dan jurusan. Ketika KBK dan jurusan kuat, maka Polban otomatis kuat. Seperti itu, Bu Fen. Cukup ini nggak menjawab nggak, Bu Fen? Cukup, Pak. Ya, Cukup. cukup, cukup Jadi kalau jelas, Pak. optimis sih saya ya optimis gitu. Saya optimis. Ya, Pak Yakob. Awal Terima tahun kasih. awal tahun optimis, Bu Fen. Ya, siap, Pak. Pak Singgi barangkali ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup Pak, karena pertanyaan tadi benar-benar pertanyaan yang apa ya, yang mewakili rasa penasaran banyak orang. Pertanyaan pamungkas sudah diwakili oleh Bu Feni. Dari saya Iya, sih cukup. Ya, iya. Ya baik, Pak Singgi dan Bu Fen, baik Bapak Ibu peneliti dan pelaksana PKM, demikian paparan program P3M tahun ini.
Demikian juga tanya jawab diskusi yang mungkin bisa mewakili pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu pada tanggal 23 Januari, sosialisasi melalui Zoom online. Saya tutup acara ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.